Tak ada angin, tak ada hujan, seorang pemotor wanita nekat menerobos tol Jakarta Cikampek. Aksi berbahaya itu dihentikan dua polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Dalam video yang viral, dua polisi berusaha hentikan pengendara motor nekat ini. Insiden terjadi pada Kamis kemarin di kawasan Karawang Timur menuju Cikampek. Petugas berupaya mengejar dan memberi isyarat agar pengendara motor tersebut ini menepi. Belum diketahui alasan pemotor wanita ini masuk jalan tol. Namun, aksi pemotor ini jelas berbahaya. Apalagi dirinya berkendara tanpa helm. Tim Liputan Ayus melaporkan. Viral di media sosial, warga asyik swafoto di dekat truk pengangkut oksigen cair yang bocor. Uap menyerupai kabut dari kebocoran memang unik, namun berpotensi bahaya. Truk pengangkut oksigen cair bocor di jalan lintas Cikampek, Kecamatan Tor Gambah, Labuan Batu, Sumatera Utara. Namun bukannya panik, warga justru heboh bersuah foto di pinggir jalan raya. Uap oksigen cair membuat asap putih tebal menyerupai kabut menyelimuti area tersebut. Warga berani mendekat karena ada tulisan di belakang truk yang menyebut asap yang keluar adalah oksigen. Fenomena ini pun viral di media sosial. Meski unik, warganet mengingatkan bahwa potensi reaksi kimia bila tidak ditangani dengan benar, oksigen cair bisa mempercepat pembakaran, panas dan bisa mengganggu pernafasan jika terhirup. Misteri kematian seorang dosen cantik di Kabupaten Bungo, Jambi akhirnya terungkap. Korban dibunuh oleh seorang polisi yang memiliki hubungan asmara dengan korban. Polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bungo, Jambi. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban dibunuh oleh oknum anggota polisi aktif berinisial W. Pelaku diduga sakit hati terhadap korban hingga berujung aksi pembunuhan. Keduanya pun diketahui memiliki hubungan asmara. Pihak kepolisian juga membenarkan bahwa pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Depok. Sebelumnya, jasad korban Erni Yurnita, 37 tahun, ditemukan tewas oleh rekannya di dalam kamarnya. Polisi masih melakukan pendalaman kasus untuk membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Bungo guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi Pratu Petrus Kadisius Wae. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Lukinamo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kadisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru. Dan juga ini dan si intelnya ini, si Thomas Awi itu dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat,
wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama ibu kandung dari Lucky, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Lucky mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin, mobil dikendarai seorang wanita terbakar di Jakarta. Selidiki penyebab kebakaran, polisi melakukan proses identifikasi. Sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita terbakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam ringan. Petugas Pamapta dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan pada mobil. Percikan api pertama kali muncul dari mana, Pak? Dari depan sini. Dari bagian kap? Iya, dari bagian kap. Yang mengendarai wanita apa pria? Wanita. Gede itu apinya, lama-lama gede. Udah. Dia juga panik kan, saya juga panik juga kan. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat kebocoran saat menyuplai gas alam dari mobil ke apartemen, rumah makan di Bekasi, Jawa Barat dilalap si jago merah. Ledakan membuat karyawan rumah makan dan penghuni apartemen panik. Guys, ada kebakaran, guys. Woi. Gas, gede gas. Kobaran api terlihat dari belakang truk pengisian gas saat melakukan pengisian gas di sebuah rumah makan di apartemen kawasan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras. Besarnya kobaran api menghanguskan rumah makan dan sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir. Satu orang yang diketahui sebagai kernet truk gas alam mengalami luka bakar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit terdekat. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari kebocoran gas alam dari mobil yang hendak melakukan pengisian gas alam ke apartemen. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Korban kebakaran truk tangki Pertamina di Cianjur dirujuk ke RSPP Jakarta. Sebelumnya kebakaran truk tangki menyambar sejumlah bangunan dan membakar 1 mobil. Adu banteng mobil tangki. Api melalap sebuah tangki milik Pertamina yang terguling, serta sejumlah kendaraan dan rumah warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa Sirnagalih, Cilaku, Cianjur. Sebelum api muncul, truk tangki muatan BBM jenis Pertalite sempat menumpahkan sebanyak 24.000 liter muatannya. Tak lama tiba-tiba muncul api hingga kebakaran besar terjadi. Usai kejadian, salah satu korban dengan luka bakar 50% harus dirawat di rumah sakit. Pihak Pertamina menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya, termasuk mengganti fasilitas kepolisian yang ludes terbakar. Saat ini korban dirujuk ke RSPP untuk perawatan lebih lanjut. Sementara Pertamina menyatakan suplai pelayanan wilayah Cianjur, Sukabumi masih terus berjalan dengan normal dan stok BBM dipastikan aman. Pertamina juga masih terus menunggu hasil penyelidikan unit laka lantas Polres Cianjur terkait peristiwa ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Seorang residivis dan DPO curanmor ditangkap polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku melawan polisi dengan senjata tajam.
Penangkapan residivis dan DPO kasus curanmor di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan berlangsung tegang. Pelaku yang sudah terkepung berusaha melawan dengan senjata tajam yang dibawanya. Pelaku inisial NR akhirnya menyerah setelah polisi beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Menurut polisi, NR selama ini dikenal sebagai pemain lama di dunia kejahatan jalanan. Pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ada 4 TKP dan beberapa TKP di Kabupaten Sumeneb dan Madura yang lainnya. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merazia aksi balap liar yang meresahkan warga di Bundaran Sarode, Kota Gorontalo. Para pelaku rata-rata masih berstatus sebagai pelajar. Inilah suasana di kawasan Bundaran Sarode, Kota Gorontalo yang dijadikan arena aksi balap liar. Puluhan pelaku balap liar kocar-kacir saat personel Satlantas Polresta Gorontalo melakukan razia. Polisi berupaya mengejar para pelaku balap liar yang kian meresahkan warga dan pengendara lain. 2 unit sepeda motor modifikasi yang digunakan dalam aksi balap liar berhasil disita. Motor tidak dilengkapi dengan surat-surat dan menggunakan knalpot brom. Menurut polisi, kawasan Bundaran Sarode kerap dijadikan arena balap liar hingga membahayakan pengendara lain. Mirisnya, pelaku balap liar rata-rata masih berstatus pelajar. Kami mengamankan 2 kendaraan karena diidentifikasi untuk terjaring motor tersebut digunakan untuk balap liar. Jadi kami amankan 2 di Mako Satlantas. Tapi emang sebelumnya sudah terdeteksi banyak yang melakukan balap liar ya, Bu? Ya, karena laporan dari beberapa masyarakat juga beberapa minggu yang lalu sudah masuk ke kami bahwa sering terjadi balap liar di sekitaran Bundaran Sarode. Kota rutin menggelar patroli malam dan razia di sepanjang ruas jalan wilayah Kota Gorontalo. Orang tua diharapkan dapat mengawasi anak-anak atau remaja agar tidak melakukan aksi balap liar. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hazan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi berikut sebagai peringatan bagi Anda agar tidak mengabaikan rasa kantuk ketika berkendara. Diduga sopir mengantuk, mobil menabrak sepeda motor dan mobil di Cipayung, Jakarta Timur dan melukai 3 orang. Sebuah minibus dari arah timur menabrak pemotor, pejalan kaki, 2 sepeda motor dan 1 mobil terparkir di Jalan Ceger Raya Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah ban milik bengkel juga ditabrak hingga berantakan. Akibat kecelakaan, 3 orang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir minibus mengantuk saat mengemudi. Mobil tiba-tiba seruduk aja dari sana, langsung ke arah ban ini nih. Ban mobil dulu, ada bapak-bapak juga di situ 1, anak kecil 1, ibu-ibu dan anak remaja 1. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan pihak unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.